Mafhum? Fahimtum? Coba diingat-ingat bertahun-tahun apa yang dipikir? Sampai istrinya Pak Jenderal sudah sepuh itu ketemu saya bilang gini, pertama yang kali yang ditanyakan oleh beliau itu, Syekh bagaimana nanti kalau saya mati, nggak ada yang ngeramut saya. Kalau sampai saya dinonaktifkan misalkan, dikeluarkan, dia piye nanti yang ngeramut saya siapa? Terus yang nyolati saya siapa? Bisa masuk surga apa enggak? Subhanallah. Ini juga doktrin yang sudah kadung menancap. Tapi saya guyoni aja, saya jawab guyonan langsung sadar. Oh iya ya. Saya jawab gini aja, Bu. Kalau orang sudah mati itu tidak terasa apa-apa. Mau dibuang, mau ditendang, mau digeletak, arep disate. Ora kroso, blas enggak kerasa apa-apa. Tapi yang hidup apa ya kuat apa? Enggak mungkin jangan dibuang pinggir jalan, enggak mungkin. Nah itu. Terus ketawa. Oh iya juga. Enggak terasa, enggak usah malu walaupun umpama betul, enggak ada yang umpama lah ini. Tapi masa ya enggak ada, enggak mengaruh. Terus yang kedua, enggak dapat persaksian. Siapa yang mau nyaksikan? Persaksian yang berlaku itu tergantung orang yang disaksikan. Nah, orang yang disaksikan itu bukan orang husnul khotimah, bukan orang baik. Sak dunia nyaksikan baik, gak ada manfaatnya. Paham? Tidak ada manfaatnya. Terus disaksikan siapa? Kalau antum syuhadallah fil ard itu sahabat, ada jenazah yang memang orang itu hari-harinya orang baik. Tapi tergantung yang disaksikan siapa. Kalau memang dia orang baik, terus ada persaksian baik, itu lebih kuat. Wajabat. Masih di dunia Nabi sudah bilang wajabat. Tapi sekarang kalau orang baik, terus disaksikan jelek oleh orang-orang yang jelek, berlaku apa enggak? Enggak berlaku. Allah syahid. Allah yang lebih. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah yang maha menyaksikan dengan apa yang kamu perbuat. Oh berarti gitu sih. Berarti selama ini, berarti iya itu namanya doktrin. Salah. Nggak ada orang kok masuk surga gara-gara disaksikan baik itu. Penting karena itu nggak ada. Tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, baru persaksian itu menambah keyakinan. Sekarang orang mati, kalau nggak disolati bagaimana? Orang mati syahid itu lah nggak disolati masuk surga. Artinya solat itu bukan penentu. Sekarang kalau orang mati syirik, orang mati banyak bid'ahnya, ya apa gunanya disolati? Mati syirik misalkan, mati khurafat, berarti itu di hadapan mati dosa-dosa besar, tiap hari mengkafirkan orang. Itu kan dosa besar itu. Orang mengkafirkan orang sembarangan itu dosa besar. Kalau sudah ngerti dalil, ngerti hukum, sengaja menghalalkan dan mengkafirkan orang iman, itu bisa kafir beneran itu. Karena itu menentang ayat Allah. Nah itu. Bagaimana orang kayak begitu kok ditunggu bisa mensolati? Gak ada manfaatnya. Nah itu, maka dari itu hal-hal seperti ini supaya diperhatikan. Ayolah kita mandiri di dalam beribadah kepada Allah. Baik.